Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perubahan maksimum dalam ketersediaan sumber daya yang beranggotakan yang pertama Nisa Altas, Faizatul Nadirah, Mahabila Fitriani, Syafina Putri Marliza, dan Yuni Wardana. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Iza. Kepada Iza dipersilakan. Baiklah, di sini contoh soal yaitu maksimumkan Z sama dengan 3XE ditambah 2XL, yaitu laba. Dengan batasan XE ditambah 2X1 ditambah S1 sama dengan 6, bahan mentah A. 2XE ditambah X1 ditambah S2 sama dengan 8, bahan mentah B. Min XE ditambah X1 ditambah S3 sama dengan 1, permintaan. X1 dan X1 ditambah S4 sama dengan 2, permintaan. Dan XE, X1, S1, S2, S3, S4 besar sama dengan 0. Maka tabel optimumnya yaitu dasar Z, XE-nya 0, X1-nya 0, S1-nya 1/3, S2 4/3, S3 0, S4 0, maka pemecahan dasar Z yaitu 12 2/3. X1-nya 0, X1 1, S1 2/3, S2 min 1/3, S3 0, S4 0, pemecahan X1 1/3. XE yaitu XE-nya 1, X1-nya 0, S1-nya min 1/3, S2 2/3, S3 0, S4 0, maka pemecahan XE yaitu 3 1/3. S3 XE-nya 0, X1-nya 0, S1-nya min 1, S2 1, S3 1, S4 0, maka pemecahan S3 yaitu 3. Dan S4 XE-nya 0, X1 0, S1 min 2/3, S2 1/3, S3 0, S4 1, maka pemecahan S4 yaitu 2/3. Lanjut. Maka kita misalkan yaitu perubahan sumber daya pertama dalam model ready mix dengan jumlah D1 yang berarti bahwa bahan mentah A yang tersedia adalah 6 ditambah D1 ton. Jika D1 positif, jumlah sumber dayanya meningkat. Dan jika angkanya negatif, maka jumlah sumber daya menurun. Terima kasih. Baik, Iza, terima kasih sudah menjelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu cara memperoleh tabel simplex adalah dengan menambahkan D1 ke sisi kanan dari batasan pertama dalam tabel awal dan lalu melakukan operasi aritmatika yang sama seperti yang dipergunakan untuk mengembangkan iterasi yang berturut-turut tersebut. Jika kita mengingat bahwa konstanta sisi kanan tidak pernah dipergunakan sebagai elemen pivot, terlihat jelas bahwa perubahan D1 hanya akan mempengaruhi sisi kanan dari setiap iterasi. Sebenarnya, perubahan di sisi kanan yang dihasilkan dari DT dapat diperoleh secara langsung dari tabel yang berturut-turut tersebut. Pertama-tama, perhatikan bahwa dalam setiap iterasi, elemen sisi kanan yang baru terdiri dari sebuah konstanta dan bagian linear dalam D1. Komponen konstanta adalah tepat sama dengan sisi kanan dalam iterasi sebelum DT ditambahkan. Koefisien bagian linear dalam D1 pada intinya adalah koefisien di bawah S1 dalam iterasi yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu misalnya dalam sebuah iterasi optimum
Konstanta 12 2/3, 4/3, 10/3, 3, dan 2/3 mewakili sisi kanan dari tabel optimum sebelum D1 ditambahkan. Dan 1/3, 2/3, min 1/3, min 1, dan min 2/3 adalah koefisien-koefisien di bawah S1 dalam tabel yang sama. Yang dikatakan S1 karena variabel ini secara unik berkaitan dengan variabel pertama. Dengan kata lain, untuk perubahan sisi kanan dalam batas kedua, ketiga, dan keempat, kita akan berturut-turut menggunakan koefisien di bawah S1, S2, dan S4. Bahwa perubahan D1 hanya akan mempengaruhi sisi kanan dari tabel. Hal itu berarti bahwa perubahan seperti itu hanya dapat mempengaruhi kelayakan pemecahan. Jadi, D1 tidak dapat diubah dengan satu cara yang akan membuat salah satu variabel dasarnya menjadi negatif. Ini berarti bahwa D1 harus dibatasi dalam kisaran yang akan mempertahankan kondisi non-negativitas dari sisi kanan persamaan batasan dalam tabel optimum, yaitu X1 sama dengan 4/3 ditambah 2/3 D1 besar sama 0, XE sama dengan 10/3 dikurang 1/3 D1 besar sama 0, S3 sama dengan 3 dikurang D1 besar sama 0, dan S4 sama dengan 2/3 dikurang 2/3 D1 besar sama 0. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisa sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Lalu, untuk menentukan kisaran D1 yang dapat diterima, kita mempertimbangkan dua kasus, yakni kasus pertama, D1 besar dari 0. Hubungan pertama selalu dipenuhi untuk D1 besar dari 0. Hubungan kedua, 3 dan 4 sebaliknya. Masing-masing menghasilkan batasan yakni D1 kecil sama dengan 0, D1 kecil sama dengan 10, D1 kecil sama dengan 3, dan D1 kecil sama dengan 1. Jadi, dari keempat hubungan ini dipenuhi untuk D1 kecil sama dengan 1. Untuk kasus kedua, D1 kecil dari 0. Hubungan kedua, 3 dan 4 selalu dipenuhi untuk D1 kecil dari 0. Sementara batasan pertama menghasilkan batasan D1 besar sama dengan min 2. Dengan menggabungkan kasus 1 dan 2, diperoleh min 2 kecil sama dengan D1 kecil sama dengan 1. Kisaran ini akan selalu menghasilkan pemecahan yang layak. Setiap perubahan di luar kisaran, seperti pengurangan bahan mentah A yang lebih dari 2 ton atau peningkatan lebih dari 1 ton, akan mengarah pada ketidaklayakan dan sekelompok variabel dasar baru. Ini berarti bahwa jumlah maksimum dan minimum dari bahan mentah A berturut-turut, di mana harga jual Y1 sama dengan 1/3 tetap berlaku adalah 6 tambah 1 sama dengan 7, dan 6 kurang 2 sama dengan 4. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vina. Sekian penjelasan contoh soal 1, dan contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Kepada Yuni dipersilakan. Selanjutnya, ini akan menjelaskan berdasarkan model yang sudah diketahui tadi. Jika diketahui D1 sama dengan setengah ton, tentukan pemecahan optimum yang baru. Yang pertama adalah Z. Z rumusnya 12 2/3 dikurang 1/3 D1 sama dengan 12 2/3 dikurang 1/6 sama dengan 12 5/6. Jadi Z-nya 12 5/6. Yang kedua adalah XE. XE 10/3 dikurang 1/3 D1 sama dengan 10/3 dikurang 1/6 sama dengan 3 1/6. Berarti XE-nya adalah 3 1/6. Yang ketiga adalah X1. X1 4/3 ditambah 2/3 D1 sama dengan 4/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 2/3. X1-nya adalah 1 2/3. Selanjutnya itu S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Berikutnya adalah S3. Rumusnya 3 dikurang D1 sama dengan 3 dikurang setengah sama dengan 1/2. Selanjutnya adalah S4.
2/3 dikurang 2/3 D1 sama dengan 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Jadi jumlahnya S4 adalah 1/3. Itulah penjelasannya, kembalikan ke moderator. Terima kasih Yuni. Sekian presentasi dari kami tentang perubahan maksimum dalam ketersediaan sumber daya. Saya sebagai moderator mewakili semua rekan-rekan saya, minta maaf jika ada banyak kekurangan dan kejanggalan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.